Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi. Saya akan menjelaskan tentang advokasi. Yang pertama, apa profesi advokasi? Yang kedua, latar historis advokasi. Yang ketiga, pijakan normatif advokasi. Yang keempat, tugas dan wewenang advokasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang profesi advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Istilah advokat sesungguhnya adalah telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya atau profesinya disebut dengan nama officium nobile, profesi yang mulia, karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta kewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia serta di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Hal ini dijelaskan Abdul Hakim di Nusantara yang mengatakan bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Advokat dapat menangani perkara yang diyakini tidak ada dasar hukumnya. Dalam menjalankan profesionalnya, advokat harus dengan kesadaran untuk menjalankan tugas sebagai kuasa hukum yang di dalamnya terkandung misi yang luhur dan yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar histori advokat. Ide dasar advokasi diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum barat yang dikenal sejak era pencerahan, The Enlightenment Act, tempat munculnya gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi. Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution, lembaga hukum, semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem hukum barat di Indonesia. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan pasal 163 ayat 1 Indische Staatsregeling. Antara lain, yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Timur Asing, yang ketiga golongan Bumi Putra. Baiklah, saya juga akan menjelaskan yang ketiga tentang pijakan normatif advokasi. Yang pertama, Undang-Undang Advokasi. Advokasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berisi antara lain. Yang pertama, bab 1, ketentuan umum pasal 1. Yang kedua, bab 2, pengangkatan sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat. Bagian ke-1, pengangkatan pasal 2 dan 3. Bagian ke-2, sumpah pasal 4. Bagian ketiga, status pasal 5. Bagian keempat, penindakan pasal 6, 7, dan 8. Bagian kelima, pemberhentian pasal 9, 10, dan 11. Yang ketiga, bab 3, penguasaan pasal 12 dan 13. Yang keempat, bab 4, hak dan kewajiban advokat pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Yang ke-5, bab 4, honorarium pasal 21. Yang ke-6, bab 6, bantuan hukum cuma-cuma pasal 22. Yang ke-7, bab 7, advokat asing pasal 23 dan 24. Bab 8, atribut pasal 25. Bab ke-9, kode etik dan dewan kehormatan pasal 26 dan 27. Bab 10, organisasi advokat pasal 28, 29, dan 30. Bab 11, ketentuan pidana pasal 31. Bab 12, ketentuan peralihan pasal 32 dan 33. Dan bab ke-13 ketentuan penutupan pasal 34, 35 dan
36. Yang kedua, kode etik advokasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang advokat. Peran dan fungsi advokat tidak akan lepas dari yang namanya penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat. Tempat hukum itu berlaku atau diberlakukan locus tempus. Dalam masyarakat yang sederhana, pola penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang sederhana pula. Namun dalam perkembangan masyarakat yang modern atau bisa dikatakan sedikit lebih maju perkembangan yang memiliki tingkat rasionalitas dan tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi. Sebagai akibatnya, penegakan hukum bukan lagi berbicara tentang yang menjadi penegak aparat hukum tersebut, tetapi juga organisasi yang mengatur dan mengoperasionalisasikan proses penegakan hukum tersebut. Maka berdasarkan pada fenomena tersebut, fungsi dan peranan advokat dalam upaya penegakan hukum ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan lainnya adalah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamini oleh hukum dan peraturan undang-undang. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkan dengan tidak boleh membedakan antara ras, suku, dan agama dalam melakukan praktik penegakan hukum tersebut. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai keadilan dan moralitas serta kebenaran. Yang keempat, sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kelima, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus. Yang keenam, membela kepentingan klien atau litigasi di luar pengadilan dan mewakili klien di muka pengadilan atau legal representation. Yang ketujuh, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang kedelapan, memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, nasihat hukum, pendapat hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak atau perjanjian. Yang kesembilan, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Yang kesepuluh, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang kesebelas, menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat. Yang ke-12, memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat. Yang ke-13, menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional. Yang ke-14, mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.